Baik, tentu ini meresahkan masyarakat ya, apalagi tadi kita sempat ngomong di awal ini Ya. tanggal tua, banyak pasti Mmm, yang lagi menggunakan fintech pinjol ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. mhm. Langsung saja pemirsa untuk membahas lebih lanjut terkait kasus nasabah bunuh diri akibat teror pinjol ini sudah bergabung bersama kami, ada Direktur Eksekutif Indef, Bang Tauhid Ahmad, kita langsung sapa. Bang Tauhid, selamat pagi. Ini bagaimana kalau misalnya ada aplikasi pinjol yang kemudian mengenakan biaya admin sampai 100% 100% dan juga bunga kepada per hari 0,4%. iya, Wajar nggak sih Bang mhm, Tauhid? dan, Memang kalau pinjol iya, ini juga katanya sudah memiliki, legalitas dari OJK, Mmm, Otoritas Jasa Keuangan. kalau kita lihat peraturan perundangan POJK yang 2016 maupun yang 2021 kalau tidak salah, memang batas maksimalnya adalah seperti yang disebutkan ya, batas bunga pinjaman maupun beban maksimal 100% dari administrasi. Memang sebesar itu batas maksimalnya. Oke, Saya kira batas itu maksimal. batas regu karena itu mudah dimonitor oleh OJK apakah melanggar hukum atau tidak begitu ya. Tetapi memang kalau dari historinya saya kira ada dua hal yang saya tangkap bahwa eh, teror yang dilakukan itu dilakukan oleh pihak ketiga bisa menggunakan nama anonim atau siapapun yang kemudian bisa mempengaruhi psikis begitu. Mungkin tidak ada apa dari manajemen mengatakan ini secara tidak langsung, tapi mungkin ekosistem yang dibangun bahwa target pengembalian pinjaman harus tepat waktu dan sebagainya itu yang membuat pihak ketiga ya setelah 90 hari mereka digunakan itu yang kemudian membuat ancaman atau teror-teror yang menurut saya tidak layak begitu. Nah, ini yang saya kira memang menjadi problem ya. Kalau regulasi secara hukum yang saya tahu memang kalau pinjaman itu harus dibayar ya oleh Mhm, peminjam dan kalau meninggal itu diwariskan ke ahli warisnya. Nah, problemnya adalah kalau meninggalnya ini karena pinjolnya sendiri, nah saya kira ini yang saya kira perlu kebijakan ya karena ternyata penyebabnya adalah karena pinjol itu sendiri yang menurut saya harusnya wise kalau memang ini harusnya tidak lagi dan sudah harusnya diputihkan begitu, sudah dihapus begitu karena penyebabnya karena pinjol tekanan pinjol itu sendiri. Nah, tapi ini harus dibuktikan begitu ya. Kasus mmm, bunuh diri dan sebagainya apakah memang ada bukti surat dan sebagainya. Saya kira memang ini menjadi perhatian pertama yang pertama adalah apakah mekanisme teror ini dibolehkan atau tidak menurut peraturan OJK. Kalau saya lihat tidak ada batasan mengenai kelemahan dari peraturan ini adalah seberapa jauh kualitas dari penagihan model-model yang bisa diatur begitu. Kalau model seperti ini tampaknya memang sudah kelewat batas ya, ya karena mmm. memberikan tekanan bukan hanya diri dia tapi juga keluarga, teman dan sebagainya sehingga yang bersangkutan almarhum begitu malu terhadap situasi seperti ini begitu. Saya kira ini yang harus diwaspadai. Mhm, Yang mhm. kedua adalah eh, satgas daripada pinjaman online ini bukan hanya mengurusi yang ilegal tapi juga yang legal ya. Nah, yang Mmm, legal ini sudah juga kelewat batas ya dengan mhm, mhm. mekanisme yang seperti ini. Nah, ini yang kemudian juga harusnya turun tangan. Nah, dan saya kira harus juga penanganan dari APH atau aparat penegak hukum ketika aha. memang ada keluhan seperti ini dan mereka bisa melakukan investigasi jauh sebelum Mhm. kejadian bunuh diri ini begitu, Mas. Baik, Bang Tauhid, kan beberapa Mhm, waktu lalu kita tahu juga ya bahwa OJK juga menerapkan aturan baru mhm. bagi perusahaan pinjol ataupun fintech peer to peer gitu ya yang dianggap kurang modal seperti itu. Tapi kalau dilihat dari data, berdasarkan data, ada kami ini kan kinerjanya lumayan positif, bahkan Ya, 1,24 triliun begitu, laba bersihnya lebih dari 800. Mhm. 393 miliar begitu ya. Mengapa hal ini masih terjadi oleh perusahaan pinjol yang legal, bahkan kinerja keuangannya sangat positif? Ya, bisa jadi memang ini kasus ya kita tidak bisa mengenerate seluruh pinjol ini memiliki mekanisme atau cara yang sama ya. Mhm. Tapi saya Mhm. khawatirnya adalah ini fenomena gunung es ya. Mmm, Fenomena gunung es ini yang terungkap satu tetapi pada dasarnya fenomenanya banyak di tengah-tengah masyarakat tapi mereka tidak melapor gitu. Karena kalau melapor secara sosial mereka mmm, malu dan sebagainya ini yang kemudian memberikan mmm, tekanan. Nah, saya kira ini menjadi masukan dan juga koreksi ya bagi kami untuk melakukan proses evaluasi terhadap mekanisme yang terjadi dan
Saya kira memang kalau memang ada terjadi kesalahan ya baik pihak ketiga dan sebagainya seharusnya sudah diberikan sanksi begitu ya. Apalagi apa namanya bukti digital itu bukti otentik yang bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan ya. Tapi meskipun demikian memang harus ada pelacakan apakah memang ini resmi atau memang pihak ketiga yang sengaja melakukan teror-teror seperti ini begitu. Iya, Nah, karena kita iya, betul, betul. Jadi saya kira ini mungkin saya yakin ini fenomena gunung es ya. benar, Di benar. balik kinerja yang bagus, Jadi ada memang juga banyak sekali ya kalau kita betul. melihat ya fenomena gunung es itu di bawahnya yang tidak terlihat bahwa pinjol atau fintech peer-to-peer ini sudah banyak sekali ya digunakan nggak oleh terekspos masyarakat. juga. Kadang juga penagihan-penagihan yang meneror, mengancam ini tidak terekspos. Dan ini Bang Tauhid, Dian, kita punya data terkait dengan penggunaan peminjaman online di Indonesia yang masih sangat tinggi sampai saat ini. Kita lihat dari data grafik ini, data OJK menyebutkan jumlah pinjaman online di tanah air hingga Mei 2023 mencapai 51,46 triliun rupiah. Dan angka ini mengalami peningkatan sebesar 28,11% dari tahun ke tahun. Sementara itu, pada Februari 2023, 148 pinjol terdaftar dan berizin dari OJK, sedangkan ada 429 pinjaman online yang dinyatakan ilegal karena tidak mengantongi izin dari OJK. Dan berdasarkan data April 2023, Jakarta bukanlah provinsi dengan utang pinjol yang terbanyak ternyata. Melainkan Provinsi Jawa Barat menempati posisi pertama dengan utang sebesar 13,6 triliun rupiah. Jakarta menempati posisi kedua dengan utang 10,4 triliun, berturut-turut Jawa Timur 6,2 triliun, Banten 4,4 triliun, dan Jawa Tengah 4 triliun rupiah. Nah, ini Bang Tauhid apa yang bisa dilakukan nih jika nasabah sudah menerima teror dan juga cacian dari debt collector gitu. Apa yang Ya, bisa dilakukan? ya, saya kira yang pertama ya memang harus ada transparansi terus terang ya secara individu harus dimusyawarahkan ke keluarga kemudian bermusyawarah bagaimana bisa jalan keluar yang terbaik baik dari segi pelunasan termasuk kemungkinan upaya hukum yang bisa dilakukan begitu ya. Yang saya kira paling cepat adalah memang pelunasan secepatnya terutama terhadap pinjol-pinjol yang legal ya termasuk penutupan account ya pada masing-masing itu tanpa ada keterbukaan dari peminjam maka sangat sulit karena beban hanya di satu saja bahkan istrinya ataupun anggota keluarga lain tidak tahu. Yang kedua ya saya kira memang dari POJK, OJK juga memberikan ruang yang lebih besar bagi keluhan masyarakat seperti ini begitu ya. Untuk mengadukan hal-hal peneroran ini ya Bang Tauhid ya. Tapi Bang Tauhid kalau misalnya kita melihat banyaknya aksi ancaman teror hingga kemudian ada nasabah yang tewas karena bunuh diri tidak kuat dengan teror tersebut, apakah ini bisa menjadi salah satu alasan bahwa pemerintah dalam hal ini OJK kemudian mencabut legalitas atau izin dari penyedia pinjaman tersebut? Saya kira ini baru indikasi ya, tetapi memang harus dibuktikan di ranah hukum ya, sepanjang katakanlah tadi ada pihak lain, wakil dari masyarakat mengajukan tuntutan terhadap pinjol ini begitu. Kalau itu ada laporan saya kira bisa masuk ke ranah OJK, sehingga itu apakah ini melanggar atau tidak, termasuk mekanisme yang terjadi begitu. Nah ini saya kira betul ya, kalau untuk ditutup saya kira memang ada standarnya termasuk soal apakah ini terjadi secara masif atau memang sudah menjadi SOP. Nah itu yang saya kira. Tapi semoga ini menjadi salah satu alarm juga ya bagi otoritas keuangan kita untuk memeriksa, melakukan investigasi lebih menyeluruh begitu terhadap pinjol dan fintech peer-to-peer ini. Baik, Bang Tauhid Ahmad untuk sementara terima kasih atas bincang-bincang kita pagi ini. Dan selamat pagi, salam sehat Bang Tauhid, Direktur Eksekutif Indef. Selamat pagi. Ya, dan semoga ini juga bisa jadi catatan juga ya bagi warga, bagi masyarakat yang ingin meminjam gitu ya, dipinjol, aduh harap dipikir-pikir lagi. Pastikan Anda bisa membayarnya juga. Perhitungkan daya bisa mengembalikan uang tersebut ya.